dengan GDP lebih dari 1 triliun rupiah dan juga dengan populasi kita yang terbesar nomor 4 dan berdasarkan data statistik dari Indonesia di tahun 2024 nilai ekspor Indonesia pun juga meningkat secara tren itu secara ekspor dan impor juga meningkat. Angkanya pun juga cukup naik sekitar 3% dibandingkan tahun lalu. Dan dari sisi key factornya, manufacture, wholesale, dan logistik. Dan untuk beberapa country remittance flow-nya ini, untuk Indonesia saat ini, kita bawa dari sisi ekspor ataupun impor, kebanyakan kita dari ke market China, US, UU, Saudi Arabia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, mungkin tadi tuh dari Mas Anto udah nyampain juga ya dari sisi perkembangan teknologi, terus juga migrasi sekarang kalau dulu mesti datang ke expo ke luar negeri untuk cari buyer. Tapi kalau sekarang itu sendiri kita udah banyak sih platform-platform ataupun juga cara untuk kita melakukan baik itu transaksi impor ataupun ekspor. Salah satunya mungkin saat ini juga ada beberapa yang tradisional trade. Biasanya ini perusahaan-perusahaan gede yang udah punya dari sisi buyer ataupun seller yang ada di luar negeri. Dan saat ini yang cukup shifting yang terjadi di ekspor impor itu banyak lari ke marketplace platform. Di antaranya kan Alibaba, terus juga ada beberapa seperti Amazon, eBay, Shopee, dan lainnya. Lalu selain itu juga ada community platform. Jadi community platform ini saat ini juga cukup banyak di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Jadi di sini mereka share-share nih pengalaman ataupun juga link dari sisi buyer, kebutuhan ekspor impor, networking dan lainnya. Dan lainnya sosial media seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp dan lainnya. Concernnya itu sendiri ada beberapa. Pertama itu dengan adanya sosial media atau pengembangan dari digital era ini sendiri, proses ini jadi lebih sangat mudah. Jadi kita tinggal buka modal internet, buka marketplace platform, kita bisa jual di sana, bahkan bukan di market Indonesia aja, bukan South Asia, bisa ke Amerika, Australia, terus juga beberapa negara lainnya. Kemudian cukup cepat, cepat dari sisi networking ataupun cara transaksinya dengan jangkauan yang lebih luas, networking dan juga trust. Nah, di sini sendiri marketplace sendiri memfasilitasi antara buyer dan seller seperti yang disampaikan tadi Mas Anto juga dari sisi kayak Alibaba udah punya tier-tiernya. Terus juga dari sisi sellers yang pada saat dia sebelum melakukan penjualan di marketplace platform tentu adanya KYC dari masing-masing platform. Baik halnya juga terkait dengan payment provider. Jadi di setiap kita melakukan transaksi ekspor dan impor, tentunya kita membutuhkan untuk sistem pembayaran. Nah, secara garis besar di Indonesia ini kita ada namanya bank, mungkin tradisional bank kita datang transfer, terus juga kita kasih nomor rekening, atau juga di saat di Indonesia ini ada local provider sama global provider. Secara lokal player juga mungkin Bapak Ibu juga cukup familiar dengan beberapa pelaku di sini seperti Doku, Sendit, Mitrans dan lainnya. Nah, di global provider ini sendiri kita salah satunya Pingpong, Wise atau Payoneer. Mungkin kalau misalnya sedikit membedakan di sini lebih ke jangkauannya. Jadi mungkin pada pemain lokal kebanyakan seperti yang saya tahu ini masih fokus untuk Southeast Asia market, terus juga ada beberapa ke China, Jepang, eh, Eropa dan lainnya. Nah, concernnya itu sendiri apa sih biasanya faktor yang memilih pelaku usaha ini sendiri? Kita beralih dari sisi saat ini mungkin tradisional bank berlari ke provider karena secara trennya itu sendiri kita melihat adanya pergeseran dari tahun ke tahun dari yang sebelumnya menggunakan traditional bank ke local provider. Pertama itu biasanya untuk dari sisi pelaku ini fee yang kita berikan cas kepada transaksi ini cukup murah dibandingkan secara konvensional, kemudian lebih cepat dari sisi prosesnya. Biasanya kalau bank untuk beberapa negara tertentu itu prosesnya bisa sampai 2 sampai 3 hari dan juga feature yang diberikan seperti dashboard ataupun juga apps dan lainnya dan yang terakhir itu kredibilitasnya dari sisi seberapa banyak yang dilakukan jangkauannya terus juga license dan lainnya.
Nah, sedikit mengenalkan Pingpong Payments. Jadi Pingpong Payments sendiri kita udah berdiri dari 2015. Jadi kita ini untuk salah satu leading untuk global payment platform secara dari digital trade ataupun technology enterprise, dan saat ini kita sudah menjangkau untuk coveragenya lebih dari 200 country dan market dengan pilihan currency sampai dengan 50 currency. Saat ini kita sudah mempunyai license, 60 license di beberapa negara di seluruh dunia dengan nilai transaksi yang kita lakukan saat ini sekitar lebih dari 350 billion, dan peak hour ini transaksi average dalam satu hari yang kita lakukan. Nah, sedikit gambaran singkat. Jadi, pingpong itu sendiri kita establish itu di Amerika, di New York. Kemudian dari foundernya itu sendiri, mereka lebih banyak pengalaman di Wall Street di Amerika, tapi American Chinese. Jadi, that's why mereka punya banyak koneksi di beberapa negara, salah satunya di China. Dan saat ini pun kita telah mempunyai office lebih dari 30 di seluruh dunia, dan saat kita juga cukup kuat di Asia, khususnya di China, Jepang, Korea, kemudian juga di Eropa dan Amerika, dan juga saat ini kita lagi mengembangkan untuk Afrika market dan South Amerika. Nah, secara overall produk dan services Pingpong yang punya, kita punya beberapa macam produk, salah satunya di acquiring, cross border dan yang lainnya. Tapi karena keterbatasan license yang saat ini kita punya di Indonesia, jadi Pingpong sendiri sudah ada di Indonesia itu udah hampir sekitar 2 tahun. Tapi di tahun lalu kita sudah license PJP dari Bank Indonesia dan OJK. Jadi saat ini untuk perizinan sendiri kita di cross border payment services. Jadi untuk 1-2 tahun ini kita akan fokus untuk pembayaran ataupun juga penerimaan dari misalnya Bapak Ibu melakukan transaksi ekspor, khususnya menerima pembayaran dari luar ke Indonesia. Nah, ini salah satu license yang kita punya di seluruh negara, salah satunya PJP dari Bank Indonesia yang sebelum saya. Nah, kemudian global partner sendiri. Jadi sebenarnya selain Amazon, jadi kita juga ini karena kita fokus untuk B2B target. Jadi target-target kita bukan user-user buyer, tapi seller-seller ataupun juga pelaku ekspor impor yang lakukan. Jadi business to business, bukan C2C. Kita juga sudah terintegrasi dengan beberapa platform luarnya seperti Amazon, Walmart, Shopee, Shopify, dan lainnya. Dan ini untuk kita strategic corporation dengan major financial institution, beberapa bank dan juga coverage pelaku industri finance di Indonesia, di dunia. Coverage-nya sendiri kita bukan cuma dari e-commerce, tapi kita juga enable untuk beberapa industri lainnya seperti logistik, terus juga ekspor impor secara tradisional, terus payment institution, karena kita juga support untuk beberapa bank-bank dan juga PSP payment provider khususnya yang ada di Indonesia saat ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung, ini pingpong ini di bagian mananya sih fungsinya bantunya. Jadi seperti ini saya bikin secara singkat secara flow-nya. Jadi contohnya misalnya ada buyer Bapak Ibu publish nih penjualan market di seluruh dunia kan, di Amerika, di China, di Jepang dan lainnya. Nah, jadi buyer ini sendiri melakukan transaksi di platform. Salah satunya ini misalnya di Alibaba. Nah, pada saat pooling seluruh transaksi yang ada di sini, Bapak Ibu perlu withdraw dong ke rekening yang ada Bapak Ibu punya. Contohnya misalnya yang ada di Indonesia. Nah, kebanyakan kalau misalnya seller-seller seperti ini, mereka itu perlu bikin beberapa rekening. Karena rata-rata bank di Indonesia itu hanya untuk single currency seperti rekening Indonesia IDR, kemudian kalau misalnya kalau kita mau menerima USD ini kita beda rekening lagi, terus juga CNY beda lagi, Korea beda lagi dan lainnya. Nah, disinilah Pingpong memfasilitasi payment services yang ada di sini. Jadi pertama itu pada saat Bapak Ibu sudah melakukan transaksi, sudah melakukan penjualan nih di e-commerce di Alibaba. Kemudian
kalau misalnya Bapak Ibu sudah menjadi customernya Pingpong, jadi Pingpong ini kita akan sediakan dashboard seperti ini. Dashboard ini sendiri Bapak Ibu bisa membuat wallet multi currency negara manapun, USD, Chinese Yuan, dolar, apa namanya itu euro, pound sterling dan lainnya. Nah, di sini contoh misalnya di sini pembayaran atau e-commerce ini totalnya secara USD. Di sini tinggal Bapak Ibu buat wallet USD dan pada saat ngelingin ini kita akan sediakan VA dari local bank. Contohnya misalnya USD kita akan publish misalnya di negara di US. Nah, ini lokal VA virtual account-nya ini sendiri dari bank US, bukan bank yang ada di Indonesia. Jadi kita juga customize berdasarkan target buyer Bapak Ibu ataupun juga currency yang ada dari platformnya itu sendiri. Pada saat ini nge-link masuk ke sini udah masuk account-nya, ini tinggal Bapak Ibu withdraw ke rekening bank lokal yang Bapak Ibu punya. Nah, di sini sendiri ini kita memberikan win-win solutionnya juga, bukan hanya dari sisi sellernya, tapi kita dari sisi buyernya. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan misalnya buyernya ini pembayaran secara CNY, tapi kita maunya terimanya IDR atau USD. Nah, di sini sendiri dengan kita sediakan ini bukan hanya secara platform, tapi juga mungkin Bapak Ibu punya seller atau buyer yang ada di luar platform. Ini tinggal kita Bapak Ibu bikin VA-nya di sini, tinggal kasih di sini melakukan pembayaran. Jadi mereka juga melakukan pembayaran bukan pembayaran internasional, tapi pembayaran lokal. Kayak Bapak Ibu bayar VA, PLN ataupun juga apa yang kita lakukan secara lokal di sini. Tapi di sini kita akan ngelingin di platform dashboardnya Bapak Ibu. Kemudian akan kita convertkan juga karena di sini kita terintegrasi juga untuk FX exchange-nya, perubahan kursnya. Kalau misalnya kita nerimanya di sini USD, Bapak Ibu ingin terimanya cara IDR, kita bisa proses di sini. Nah, pertama itu dari sisi buyer. Buyer lebih nyaman nih menerima pembayaran dari lokal currency-nya mereka, kemudian dari lokal bank account. Karena kalau misalnya Bapak Ibu kasih VA atau nomor rekeningnya kita secara di Indonesia, ini fee-nya itu sendiri akan cukup tinggi, di mana ini akan membakarnya dari mungkin dari dua sisi, dari sisi buyer ataupun juga seller. Kemudian seller juga bahkan withdraw fund multi currency. Jadi contohnya misalnya di Alibaba, Bapak Ibu nerimanya USD, tapi misalnya di beberapa platform lain, misalnya Alibaba di China, Bapak Ibu nerimanya yuan. Jadi di sini Bapak Ibu punya wallet multi currency tanpa harus mempunyai banyak rekening multi currency lainnya. Jadi disinilah fungsi pingpong di mana kita memfasilitasi dari sisi seller-seller e-commerce ataupun juga pelaku ekspor impor yang ada di dunia. Nah, ini ya kurang lebih seperti ini. Jadi eh ini salah satu fitur yang kita gunakan. Jadi Bapak Ibu misalnya tinggal saya butuh misalnya Korean won. Jadi tinggal bikin aja wallet Korean won. Nanti kita akan berikan VA dari bank Koreanya langsung. Jadi tinggal seller buyernya Bapak Ibu tinggal melakukan pembayaran di sini dan akan diterima langsung di sini. Nah, kenapa sih dari sisi trennya itu shifting dari sisi bank terus juga sekarang banyak lari ke payment provider non bank salah satunya Pingpong ini sendiri. Pertama itu sendiri dari sisi fee kebanyakan kita itu cukup rendah. Start di 1% sampai 0,5%, bahkan ini pun juga masih bisa negotiable tergantung dari nilai total transaksi Bapak Ibu selainnya, di mana saat ini rata-rata kan misalnya kalau secara bank itu bisa sampai 5% ataupun juga secara average itu 3 sampai 5% menggunakan Swift dan lokal PSP cukup ada juga, tapi di sini saya kita juga mainnya pricing, jadi dan secara global pun juga kita pemain langsung bukan ada pihak kedua ketiganya lagi, jadi kena
Entah kenapa kita bisa kasih fee yang sangat kompetitif seperti ini. Kemudian juga fast untuk dari sisi kecepatan transaksi, ini kita bisa rata-rata lebih cepat daripada bank konvensional. Bahkan untuk beberapa negara kita bisa up to same day sebelum jam 12 operasional. Kemudian dari sisi FX rate-nya ini juga kita cukup kompetitif di mana kita sudah melakukan strategic partnership secara global dengan beberapa bank-bank besar ataupun juga pelaku industri finance di seluruh dunia. Jadi fix FX rate-nya itu yang kita tawarkan juga cukup kompetitif dibandingkan bank-bank ataupun juga beberapa money changer ataupun juga ya yang ada di Indonesia. Dari sisi currency kita bisa cover untuk multi currency wallet yang seperti saya bilang ada beberapa saat ini hampir sekitar 50 currency option yang kita tawarkan. Kemudian channel ini sendiri kita customize berdasarkan buyer ataupun seller Bapak Ibu di negara masing-masing. Contohnya misalnya Bapak Ibu punya seller di Korea, ya udah kita bikinin VA untuk Korean won dan juga dari Bank Korea. Jadi dari sisi buyernya juga nyaman untuk transaksi. Mereka nggak perlu cross border transaksi, tapi di sini seolah-olah Bapak Ibu tuh punya rekening bank yang ada di Korea sana. Termasuk juga feature yang kita punya secara komprehensif dashboard. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Pingpong Payments ini sendiri kita memfasilitasi bukan hanya pelaku dari sisi seller yang ada e-commerce, tapi juga ekspor impor yang ada di seluruh Indonesia. Apabila Bapak Ibu tertarik, pengen tahu dulu sih gimana sih Pingpong ini, terus juga pengen tanya-tanya dulu, kita sangat open banget. Bapak Ibu bisa ngunjungin di website kita ataupun juga mungkin bisa kontak langsung saya di sini atau kita punya juga beberapa sales kontak Pingpong yang ada di Indonesia. Saat ini kita juga punya dua office di Indonesia. Pertama itu ada di Mega Kuningan di Sopodel dan yang saat ini juga di AKR di PIK. Mungkin gitu ada dari saya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti ada sesinya khusus ya nih saya. Oke, ya udah. Terima kasih semuanya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.